Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sancar Widepuai, NIM 2322111109, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Cerpen yang saya pilih adalah cerpen karya Ibu Siti Hadjar dengan judul Nete Noe Bulu. Unsur intrinsik dalam sebuah cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam unsur intrinsik cerpen tersebut. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide pokok atau pesan yang akan disampaikan pada cerpen tersebut. Tema yang saya pilih adalah tema dengan judul Nete Noe Bulu. Yang kedua, tokoh. Tokoh atau pelaku yang mengemban dalam cerita atau cerpen tersebut. Yang pertama, dalam cerita Nete Noe Bulu, tokohnya yang pertama adalah gadis cantik, yang kedua Sem, yang ketiga Amat Lipus, yang keempat Ayah, dan yang kelima An. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah sifat atau perilaku menggambarkan wataknya di dalam cerita cerpen tersebut. Yang pertama, gadis cantik memiliki sikap jahat. Yang kedua, Sem memiliki sikap yang baik. Yang ketiga, Amalipus berani dan pintar. Yang keempat, Ayah bertanggung jawab serta penyayang. Yang kelima, An memiliki sifat yang cerdas. Yang keempat adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk dalam peristiwa tersebut, cerita cerpen tersebut. Secara umum cerita cerpen dibagi dalam 3 jenis, yaitu penentuan alurnya terbagi dalam 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, di dalam cerita Nete Noe Bulu terdapat alur maju dikarenakan ceritanya itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, dimulai dari pengenalan tokoh-tokoh, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Yang kelima adalah latar atau settingan, keterangan yang mengenai tempat, waktu, dan suasana di mana terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerpen tersebut. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat berupa tempat atau lokasi di mana terjadi di ujung jembatan Nete Noe Bulu atau jembatan Noe Bulu. Yang berikut, latar suasana. Suasana membuat bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Suasananya sedih karena salah satu pelaku di dalam cerita tersebut meninggal dunia. Yang berikut adalah latar waktu, di mana sebuah cerita tersebut terjadi, yaitu kejadiannya dari pagi, siang, sore, dan malam. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Yang menjadi sudut pandang dari cerita tersebut adalah orang ketiga, karena penulis menceritakan orang lain tanpa ikut dalam cerita tersebut. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa campur kode, karena mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa daerahnya seperti ama, nete, koa, dan lain sebagainya yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat dari cerpen Nete Noe Bulu adalah pentingnya memiliki integrasi dan menjalani kehidupan, kesadaran akan nilai-nilai budaya, serta penghargaan terhadap hubungan kita dengan manusia dan alam. Dalam ceritanya juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keberanian dan semangat untuk mengatasi lingkungan dalam mencapai tujuan hidup, dan menjaga semangat untuk terus berjuang meski dalam situasi yang sulit. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ada kesalahan dalam penyampaian kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.